Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizky Askar dengan nomor NIM 210701500036 dari kelas I Fakultas Psikologi angkatan 2021 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi bab 1 hingga bab 5 yang telah saya pelajari setengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam guna memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam. Baiklah, langsung saja adapun topik pembahasan atau topik materi pada video kali ini. Yang pertama pada bab 1 yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pada bab 2 bagaimana manusia itu bertuhan. Pada bab 3 bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Pada bab 4 yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dan pada bab 5 yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Bab pertama yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Nah, perlukah pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Nah, ada dua pendapat. Yang pertama yaitu mengatakan bahwa pendidikan agama Islam ini perlu diajarkan di perguruan tinggi. Pendapat pertama mengatakan bahwa mahasiswa itu harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya pendidikan agama Islam, dan dosen pendidikan agama Islam harus memberikan materi pembelajaran secara luas dan mendalam kepada para mahasiswanya. Nah, adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa mahasiswa itu tidak perlu dibekali dengan materi keagamaan yang banyak. Dosen pendidikan agama Islam itu hanya memberikan materi yang paling dasar dan intinya saja. Dan kemudian untuk pengembangan selanjutnya itu diserahkan kembali kepada mahasiswa itu sendiri. Nah, adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, ditetapkan bahwa pendidikan agama Islam ini menjadi mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi. Konsep pembelajaran di perguruan tinggi yang pertama yaitu pendidikan sebagai upaya membina potensi manusia. Maka dari itu penyelenggaraannya dilakukan secara komprehensif. Yang kedua yaitu program mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa diselenggarakan dengan terkendali. Yang ketiga, hakikat manusia itu menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan yang pendidikan. Yang keempat, pengembangan kualitas berpikir merupakan perhatian utama. Yang kelima, buku-buku klasik adalah sumber utama untuk belajar. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dilakukan untuk mencegah atau memberantas fasisme. Nah, adapun cara belajar di perguruan tinggi yang pertama yaitu membuat catatan. Nah, dengan membuat catatan ini akan membuat kita lebih mudah mengerti atau mengingat materi yang telah kita dapatkan. Selain itu, dengan membuat catatan juga bisa membuat kita bisa mereview kapan saja materi-materi yang telah kita dapatkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu belajar sendiri atau mandiri. Nah, dengan belajar mandiri ini bisa membuat kita lebih tenang dan fokus saat belajar. Selain itu, dengan belajar mandiri ini bisa melatih problem solving kita dan juga melatih kita untuk berpikir logis, analitis, dan juga kreatif. Yang ketiga yaitu mengembangkan pengetahuan. Jadi ketika kita telah mendapatkan ilmu ataupun materi dari proses perkuliahan, maka hendaknya kita itu mengembangkan pengetahuan ini sehingga hal ini juga bisa melatih atau mengasah perspektif kita. Kemudian yang keempat yaitu belajar dari banyak sumber. Nah, dengan belajar dari banyak sumber seperti jurnal, blog, ataupun buku-buku lain, itu akan menambah sudut pandang dan juga pendapat-pendapat dari berbagai macam sumber. Kemudian yang terakhir yaitu tetap rileks. Nah, walaupun kita berkuliah ataupun dalam proses pembelajaran harus serius, namun kita harus tetap rileks agar fokus, agar kita itu bisa fokus
dan tenang sehingga kita dapat menganalisa atau memahami materi-materi dengan baik. Landasan pentingnya agama Islam di perguruan tinggi. Jadi yang pertama ada landasan psikologis. Secara psikologis, manusia itu merupakan makhluk teogenetis atau teis, atau disebut sebagai makhluk bertuhan. Atau manusia itu adalah makhluk ateis, tidak bertuhan. Nah, realitanya ada manusia yang teis dan juga ada manusia yang ateis. Artinya, secara konseptual, terdapat manusia yang ateis atau tidak bertuhan, yang teis atau makhluk yang bertuhan, dan setengah teis dan juga ateis. Yang kedua yaitu landasan sosial budaya. Nah, mereka yang lebih taat beragama itu mencoba menjadikan agama Islam dalam seluruh manifestasi hidup mereka. Mereka mengerjakan sholat sunnah, berpuasa sunnah, membayar infak dan sedekah, menunaikan ibadah umroh, serta terlibat dalam forum-forum keagamaan dan meyakini pentingnya belajar agama bagi diri sendiri dan juga keluarga. Selanjutnya yaitu sumber historis. Nah, secara historis bangsa Indonesia ini memiliki dua sistem pendidikan. Yang pertama yaitu pesantren dan yang kedua yaitu sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Nah, masing-masing model pendidikan ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Selanjutnya ada landasan yuridis. Yang pertama yaitu landasan filosofis pendidikan agama Islam berpijak pada Pancasila, yaitu terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Nah, adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumber yuridis penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua yaitu Undang-Undang 1945 hasil amandemen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang keempat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Bab 2 yaitu bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualisasi sebagai landasan kebertuhanan. Yang pertama, menurut Ahmad Ruhaidi, spiritualitas adalah dorongan bagi seluruh tindakan manusia. Maka spiritualitas baru bisa dikatakan dorongan bagi respons terhadap problem-problem masyarakat konkret dan kontemporer. Kedua, dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Syarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya roh-rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sawwahu wa nafathi fi wa ja'ala lakum sam'a wa absara wa afida qalilan ma tashkurun." Yang artinya kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Adapun firman Allah yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Alasan manusia membutuhkan spiritualitas yang pertama yaitu manusia itu adalah makhluk terbatas, namun manusia bebas memilih. Yang kedua, menjadi integritas diri dari dunia fana.
Yang ketiga, mengembangkan hati takut pada Tuhan. Yang keempat, mengendalikan dorongan ego. Yang kelima, menyadarkan kita bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Dan yang terakhir yaitu sarana untuk melatih kepekaan diri. Gali sumber tentang konsep ketuhanan. Yang pertama adalah psikologis. Nah, ada dua perspektif yang berbeda tentang potensi bertuhan, yaitu perspektif spiritual dan neuroscience. Spiritual menyangkut roh yang merupakan karunia langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak lahir. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus atau roh yang dititipkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia dan memiliki potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Sedangkan neuroscience adalah bakat bertuhan, dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Yang kedua ada sosiologis. Sosiologi agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan. Sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa lampau. Dalam sosiologi ini, agama disebut sebagai sebuah sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Max Weber menjelaskan bahwa Tuhan tidak ada dan hidup untuk manusia, tetapi manusialah yang hidup demi Tuhan. Yang ketiga ada filsafat. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan atau teologis. Nah, yang terakhir yaitu dalam perspektif teologis. Asal ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyu-wahyunya. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan. Namun argumen cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Terdapat dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Yang kedua yaitu bersifat tafsili. Maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya, sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Nah, visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia itu didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Nah, dengan begitu akan tercipta dunia yang damai. 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Nah, terdapat dua jenis bahagia. Yang pertama adalah bahagia hakiki. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukurawi yang dapat diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Yang kedua, bahagia majasi adalah kebahagiaan duniawi yang dapat diperoleh baik itu orang yang beriman maupun yang tidak beriman.
Adapun jenis-jenis karakteristik hati yang sehat, yang pertama yaitu selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Al-Qur'an sebagai obat untuk hati. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, selalu menyadarkan diri apabila melupakan Allah Subhanahu wa taala karena urus dunia. Yang keenam, selalu mendapatkan ketenangan, kenikmatan dan kebahagiaan ketika menjalankan sholat. Yang ketujuh, selalu memperhatikan waktu agar tidak terbuang sia-sia. Dan yang terakhir, selalu berorientasi kepada kualitas amal selama hidup. Ada faktor-faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit. Yang pertama yaitu banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengamati orang yang baik dapat ikut terbawa jelek karena bergaul dengan teman-temannya yang berperilaku jelek. Allah berfirman, teman-teman pada hari itu sebagian mereka atas sebagian menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Ahzab ayat 67. Yang kedua yaitu berangan-angan. Berangan-angan erat kaitannya dengan menghayal di mana selalu bermimpi namun tanpa diikuti dengan usaha dan ikhtiar. Angan-angan adalah modal para pecundang dan merugi. Melalui pengertian ini, kita sering dibingungkan oleh perbedaan antara hayalan dan impian. Hayalan adalah lamunan tentang kehidupan yang lebih baik tanpa adanya perjuangan dan juga usaha. Sedangkan impian atau cita-cita adalah visi di masa depan yang diperjuangkan melalui proses yang rasional dan juga sistematis. Yang ketiga yaitu menggantungkan diri kepada selain Allah. Menggantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati manusia. Allah berfirman, mereka menjadikan ilah sebagai selain Allah agar mereka memberikan kemuliaan. Sekali-kali tidak, mereka akan mengingkari karena diibadahi dan mereka akan menjadi musuh. Quran surah Maryam ayat 82. Manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa melalui perantara. Faktor yang keempat yaitu terlalu kenyang. Kenyangan terbagi menjadi dua, antara lain kenyang dengan barang haram di zatihi, misalnya kekenyangan karena makan bangkai, darah, daging babi, burung yang berkekuatan, anjing atau makan binatang yang bertaring. Kemudian kekenyangan dengan makan perkara yang haram, li gairihi, misalnya kekenyangan karena makan makanan hasil pencurian, barang yang digasap atau barang yang didapat tanpa ada ridho dari pemiliknya. Kenyang juga dapat dikarenakan makan sesuatu yang mubah tapi secara berlebihan, seperti berlaku israf berlebihan dalam makan makanan yang halal. Perilaku ini termasuk tidak sehat, merusak organ tubuh dan juga merusak hati. Faktor yang kelima yaitu terlalu banyak tidur. Yang tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyia-nyiakan waktu dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Nah, faktor yang keenam yaitu berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna dapat berpengaruh terhadap kesucian hati. Fitnah itu awalnya dari pandangan mata, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa pandangan mata itu adalah racun yang dilepas dari panah iblis. Barang siapa dapat mengendalikan matanya karena Allah, maka Allah akan memberinya kenikmatan yang ia rasakan dalam hatinya sampai pada hari yang ia bertemu dengannya. Yang ketujuh ada berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan manusia? Kunci beragama terletak pada fitrah manusia, di mana sudah melekat dalam diri manusia dan menjadi karakter manusia itu sendiri. Nah, menurut teologi tertentu, setiap manusia lahir membawa dosa warisan, sehingga di dunia ini manusia diberi tugas untuk membebaskan diri dari dosa. Nah, berbeda menurut teologi Islam yang mengatakan bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci dari dosa dan telah beragama Islam. Tugas manusia adalah berupaya untuk terus menjaga kesucian dan keimanan hingga kembali lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kefitrahan agama bagi manusia menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama karena agama merupakan kebutuhan fitrah manusia. Selama manusia memiliki perasaan takut dan cemas, selama itu pula manusia membutuhkan agama. Kebutuhan manusia akan agama tidak dapat digantikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam aspek material. Kebutuhan manusia akan materi tidak dapat menggantikan peran agama dalam kehidupan manusia. Bangun argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak tauhidullah, yakni sudah ada syirik,
unsur menyebutkan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah dan sesat menyesatkan. Agama yang dibawa oleh para nabi pun namanya Islam. Nah, menurut Said Hawa, tauhidullah ini dapat rusak dengan hal-hal yang pertama yaitu sifat al-kibr atau sombong, sifat az-zulm kezaliman, dan sifat al-kidz atau kebohongan. Yang ketiga yaitu sifat al-ifsad, yaitu melakukan kerusakan. Yang keempat sifat al-ghaflah, yaitu lupa, sifat al-ijram berbuat dosa, dan sikap ragu menerima kebenaran. Mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Sebab jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Sehingga jiwa tauhid merupakan roh segala aktivitas umat manusia. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang abadi, yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia lahir dan batin. Mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Pertama, sebab jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Sehingga jiwa tauhid merupakan roh segala aktivitas umat manusia. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang abadi, yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia lahir dan batin. Kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termasuk mustahil tanpa landasan agama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah, sebab kebahagiaan hakiki itu hanyalah milik Allah. Kita tidak dapat meraihnya kalau tidak diberikan rahmat oleh Allah. Makanya untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang ditetapkan Allah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Nah, maksudnya jalan sesat itu tidak dapat mengantarkan kita ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Nah, mengapa jalan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai jalan yang sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik, dan syirik adalah teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Nah, jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Definisi Islam. Islam dapat dirumuskan taat atau patuh, berserah diri kepada Allah. Nah, secara istilah Islam ini memiliki 6 pengertian, yaitu yang pertama sikap penyerahan diri, yaitu diantara lain kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu definisi iman. Iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman secara bahasa berasal dari kata asman yu'minu limanan, artinya meyakini atau mempercayai. Yang ketiga definisi ihsan. Ihsan yaitu perbuatan baik. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ihsan kepada Allah atau perbuatan baik kepada Allah. Yang kedua ihsan kepada diri sendiri. Yang ketiga ihsan kepada sesama manusia. Dan yang keempat ihsan bagi sesama makhluk. Contohnya perbuatan baik kepada hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, adapun pengertian insan kamil adalah manusia dengan sifat-sifat yang lebih mulia dibandingkan dengan manusia kebanyakan, yang keimanannya sudah mencapai tingkat yakin
dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu untuk bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu. Alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Term ihsan dan insan kamil mungkin merupakan dua term yang relatif asing atau kurang diketahui oleh kaum muslimin. Nah, ada orang yang mengatakan belum tentu setiap muslim pasti beriman atau mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna. Nah, setiap mukmin itu sudah pasti muslim karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang-orang Arab Badui itu mengatakan, "Kami telah beriman." Katakanlah, kalian belumlah beriman, tetapi hendaklah kalian mengatakan, kami telah berislam. Quran Surah Al-Hujurat ayat 14. Membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Yang pertama, karakteristik insan kamil. Ibnu Arabi menyebutkan ada dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Nah, adapun 4 unsur manusia, yang pertama yaitu jasad, yang kedua hati nurani dan hati sanubari, yang ketiga roh, dan yang keempat yaitu raga. Nah, untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat sehingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Nah, adapun 7 macam nafsu dan tangga tersebut, yang pertama yaitu nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mulhimah, yang keempat yaitu nafsu mutmainnah, yang kelima nafsu mardiyah, yang keenam yang kelima itu nafsu radiyah, yang keenam nafsu mardiyah, dan yang ketujuh yaitu nafsu kamilah. Yang kedua yaitu metode pencapaian insan kamil. Nah, dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi, yaitu jalan yang lurus, bukan kaum sufi yang menyimpang. Cara pertama itu haruslah beriman secara benar dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Esensi dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Nah, untuk mengokohkan keimanan, maka keimanan kita harus mencapai tingkat yakin, tidak sekedar percaya terhadap rukun iman. Nah, ada 6 rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Dan untuk beribadah secara sungguh-sungguh dengan benar dan ikhlas, maka segala ibadah yang kita lakukan itu, terutama rukun Islam, harus benar-benar bermakna. Adapun rukun Islam terdiri atas 5. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Bab 5. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani. Nah, secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, sebelah, dan keadaan lingkungan. Ma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Sehingga dapat disimpulkan paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Nah, secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang sudah dipercaya. Nah, dapat disimpulkan bahwa paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Pentingnya paradigma Qur'ani yang pertama yaitu meluruskan akidah manusia. Yang pertama, menegakkan pokok-pokok tauhid berdasarkan surah Quran An-Nisa ayat 48 dan Quran surah Luqman ayat 13. Yang kedua yaitu mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, Quran surah An-Nahl ayat 64. Yang
ketiga yaitu meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Quran Surah Ar-Rum ayat 27. Selanjutnya yaitu meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Yang pertama yaitu meneguhkan kemuliaan manusia, itu Quran Surah Al-Isra ayat 30. Yang kedua yaitu menetapkan hak-hak manusia, Quran Surah Al-An'am ayat 151 dan Quran Surah Al-Isra ayat 33. Dan yang ketiga yaitu meneguhkan hak-hak duafa, yaitu Quran Surah Ad-Duha ayat 9. Membangun argumen tentang paradigma Qurani. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Jawabannya yang pertama yaitu ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua yaitu ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam murud dan implementasinya. Yang keempat, ajaran Islam bersifat alif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memanglah mudah. Yang kelima yaitu redaksi Al-Quran dalam mengungkapkan berbagai persoalan, informasi, dan kisah dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya makna dan jelas dan juga menarik. Esensi dan urgensi paradigma Qurani. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberi manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu atau Al-Quran agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Umat Islam akan maju kalau Al-Quran menjadi tuntunan dan Rasulullah sebagai panutan. Umat Islam akan tertinggal dan masuk pada situasi stagnasi kalau Al-Quran itu dijauhkan dari kehidupan dirinya. Paradigma Qurani adalah proses menghadapi realitas sekaligus tujuan yang harus dicapai dalam perjalanan hidup umat Islam. Adapun kemunduran umat Islam pada abad ke-18 adalah karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Kedua, hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Yang ketiga yaitu karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Keempat, para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali. Kelima, karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua yaitu menguasai warisan khazanah Islam. Yang ketiga membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Yang keempat mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Yang kelima yaitu mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat yaitu sunnatullah. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.